Kami bersyukur Tuhan untuk segala rahmat dan berkat-Mu yang boleh kami terima di pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih atas pendampingan-Mu dari bulan ke bulan. Kami percaya bahwa Engkau selalu mendampingi, menyertai langkah kehidupan kami. Pagi ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Karena kami percaya bahwa kasih-Mu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Terima kasih Tuhan atas segala rahmat dan berkat-Mu. Kami menyiapkan hati kami Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Salam sehat untuk seluruh keluarga yang ada di rumah. Saya berharap semuanya bersemangat meskipun ibadah online. Tapi kami berharap bahwa jemaat-jemaat Gereja Little Flock pasti semangat di rumah. Amin Bapak Ibu, amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau panggil Aba Bapa kita yang memiliki kasih setia yang luar biasa. Di rumah Bapak Ibu boleh goyang ya, jangan kaku. Senyum. Apa ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh, oh, Abah, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu, Yesus, lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku, Yesus ku cintakan. Amin Bapak Ibu. Pagi yang manis ini, hari Minggu yang manis, tetap tersenyum. Abah, ku panggil Engkau ya Bapak. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Abah, oh, oh, Abah, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan kami Tuhan, Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku, Yesus ku cinta Kau, lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku, Yesus ku cinta.
Bapak Ibu saja katakan, lebih tinggi dari langit, begitulah. Amin. Lebih dalam dari lebih luas dari bumi tak terjangkau Tuhan. Pikiranku semuanya Kau sediakan. Yesus ku cinta Kau, Yesus ku cinta Kau, Yesus. Yesus ku cinta Kau, Yesus ku cinta Kau. Amin Bapak Ibu. Semua pasti percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu, puji Tuhan, pasti semuanya masih dalam keadaan sehat karena kasih Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Ingat, lebih luas dari bumi, lebih tinggi dari langit. Amin. Baik Bapak Ibu, kita mau menyiapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, biar boleh bertumbuh dalam kehidupan kita boleh menjadi buah yang manis untuk lingkungan kita. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah bisa kita balas selain puji dan sembah kita. Kasih setiamu yang kami rasakan Tuhan lebih tinggi dari langit biru. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Dengan apalagi kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selain puji dan sembah, karena kasih setia-Mu yang kami rasakan. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan yang telah kami terima, berkat-Mu yang telah ku terima, membuat kami terpesona Tuhan, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapa kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu.
sembahkan. Siapa kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Katakan lebih lagi. Siapakah aku ini Tuhan? Dengan apa Tuhan kami balas? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Yes Tuhan, katakan lebih lagi. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kami kan balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Selain puji, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, kasih setia-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami Tuhan. Kami mau siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan pagi ini Tuhan. Engkau sertai kami, Engkau ada di samping kami. Meskipun kami berjarak di online ini Tuhan, kami percaya Engkau tetap ada di hidup kami dalam ibadah ini Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita kembali jumpa dalam ibadah online kita dan pada kesempatan ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang saya ambil dari Yakobus pasal yang ke-5 mulai dari ayat yang ke-9. Yakobus 5 ayat 9 firman Tuhan berkata, "Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu." Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, teks yang kita baca ini adalah satu nasihat yang disampaikan oleh Rasul Yakobus kepada jemaat Tuhan pada waktu itu. Dan kalau kita melihat konteksnya dalam perikop ini, maka ini merupakan satu nasihat kepada jemaat untuk bersabar dalam menghadapi yang namanya penderitaan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca Yakobus pada pasal 1 ayat 1, disitu dikatakan bahwa firman Tuhan ini atau surat ini disampaikan kepada orang-orang percaya yang ada di perantauan, yaitu wilayah-wilayah dari jajahan orang Romawi. Surat ini diberikan kepada mereka yang ada di wilayah jajahan orang Romawi. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, mereka hidup di dalam penderitaan. Ada dua kaisar Roma yang terkenal paling sadis, itu menyiksa orang Kristen, Nero dan Domitianus, Bapak Ibu Saudara. Jadi surat ini adalah surat yang ditujukan kepada orang-orang percaya pada waktu itu, yang isinya adalah sebuah pengajaran, sebuah nasihat, sebuah teguran agar orang percaya itu tetap hidup di dalam kebenaran, hidup sungguh-sungguh sekalipun dapat menjadi berkat, sekaligus dapat menjadi berkat dalam kondisi yang berat seperti itu. Jadi surat ini kalau kita baca Bapak Ibu Saudara, memang isinya bicara soal pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Yakobus kepada jemaat di perantauan, di mana di dalamnya kita melihat ada ajaran, ada nasihat, ada teguran agar orang-orang percaya hidup di dalam kebenaran, hidup sungguh-sungguh. Bahkan di dalam penderitaan yang berat, mereka boleh jadi saksi, hidup mereka boleh jadi berkat sekalipun banyak tantangan dan pergumulan. Dan salah satu Bapak Ibu Saudara nasihat Yakobus
kepada jemaat Tuhan dalam menghadapi penderitaan. Tadi kita baca, yang pertama dikatakan jangan bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang seringkali kita melihat ada salah satu respon yang dilakukan ketika kita mengalami hambatan dan tantangan dalam kehidupan, yaitu mengeluh, ya. Bapak Ibu Saudara, seringkali secara manusia kita kalau ketemu problem, ketemu tantangan, kita bisa mengeluh, Bapak Ibu Saudara. Atau lebih dari itu, bahkan bukan hanya ngeluh, tapi kita bisa saja bersungut-sungut, ya. Ya, tentu ya Bapak Ibu Saudara, keluhan itu adalah respon yang bisa saja muncul dalam pergumulan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, mengeluh itu bukanlah hal yang baik, ya. Dalam sebuah penelitian yang pernah saya baca, dikatakan orang yang suka mengeluh itu ternyata lebih banyak memiliki kerugian daripada untungnya. Dikatakan yang pertama, mengeluh itu ternyata merugikan diri sendiri. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita sering mengeluh atau kita terus-menerus mengeluh, maka keluhan-keluhan yang kita lontarkan itu mempunyai dampak negatif, aura negatif kira-kira. Sehingga kalau kita lakukan terus-menerus mengeluh itu bisa membawa kita kepada kemarahan, kita bisa dibawa kepada kepahitan, bahkan depresi Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita mengeluh terus-menerus, yang pertama itu merugikan diri kita sendiri. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengeluh itu membuat kita tidak disukai orang. Orang yang suka mengeluh atau sedikit-sedikit mengeluh itu tentu tidak disukai orang. Dan tentu ya Bapak Ibu Saudara, saya yakin juga Bapak Ibu Saudara tentu nggak mau kan punya teman atau sahabat yang ngeluh terus dalam kehidupan. Ketemu Bapak Ibu Saudara ngeluh, ngelihat sesuatu ngeluh, yang diomongin keluhan, dia komplain terus. Tentu orang seperti ini tidak asik diajak berteman Bapak Ibu Saudara. Karena sedikit-sedikit dia akan mengeluh, sedikit-sedikit dia akan komplain. Ya seakan-akan kalau ada di dekat dia, yang kita dengar hanya komplainan dan keluhan saja. Tentu kalau suka ngeluh, lama-lama kita nggak disukain orang. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mengeluh itu membuat kita ternyata nggak maksimal dalam mengerjakan segala sesuatu. Sehingga kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan mengeluh, hasilnya jadi tidak baik. Karena apa? Karena kita mengerjakannya dengan setengah hati. Setengahnya kerja, setengahnya ngeluh. Tapi itu sih masih mending ya. Tapi kalau ngeluh nggak pernah kerja, itu lebih parah Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengeluh itu membuat kita nggak maksimal. Dan yang keempat, menurut penelitian itu dikatakan orang yang suka mengeluh itu punya dampak buruk terhadap kesehatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, aura negatif yang keluar, kemarahan yang timbul, itu bisa membuat akhirnya tubuh kita jadi tidak sehat, jadi kurang baik Bapak Ibu Saudara. Nah ini merupakan hasil penelitian yang saya pernah baca tentang orang yang sering mengeluh. Dan kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Alkitab, Tuhan juga nggak suka dengan sikap orang atau respon orang yang suka mengeluh. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dan kita baca bagaimana orang Israel itu mengeluh, ya kalau kita baca di Alkitab Perjanjian Lama Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel ini memang terkenal bangsa yang suka mengeluh. Atau bahasa Alkitab suka bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara. Terutama ketika mereka mengalami masalah, mereka bersungut-sungut. Mari kita buka Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Bapak Ibu Saudara, menurut kitab Bilangan 11 ayat 1 ini, satu kali bangsa Israel pernah bersungut-sungut di hadapan Allah tentang nasib buruk yang mereka alami. Apa yang terjadi? Tuhan murka kepada mereka. Menyala api Tuhan, lalu dikatakan merajalela di tempat perkemahan mereka. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya Tuhan tidak suka dengan persungutan.
Bahkan Rasul Paulus pernah mengutip Bapak Ibu Saudara 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat ke-10. Di situ Rasul Paulus berkata, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bapak Ibu Saudara, waktu Rasul Paulus mengajar di Korintus, salah satu nasihatnya juga sama. Dia berkata, jangan kamu bersungut-sungut. Lalu digambarkan seperti orang Israel di padang gurun yang bersungut-sungut, lalu mereka akhirnya mati dipatok ular. Bapak Ibu. Itu sebabnya Alkitab mengajar kita bahwa salah satu hal yang tidak disukai Allah adalah bersungut-sungut. Kalau kita belajar dari orang Israel, kenapa Tuhan marah sekali sama mereka lewat persungutan itu? Emangnya kita nggak boleh komplain, kira-kira gitu ya. Tentu Tuhan memaklumi Bapak Ibu Saudara, secara manusia kita komplain. Tetapi perhatikan baik-baik cerita orang Israel. Kenapa Tuhan marah dengan persungutan mereka? Karena mereka itu sebenarnya sudah melihat banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Bayangin, mereka dilepaskan dari Mesir. Mereka melihat mujizat yang besar lewat kuasa Tuhan, lewat 10 tulah. Bahkan mereka menghadapi jalan buntu, Tuhan belah laut. Mereka nggak punya makan, Tuhan kasih makan di padang gurun. Nggak punya minum, Tuhan kasih minum. Tuhan berjalan lewat tiang api dan tiang awan, memberkati hidup mereka, memelihara hidup mereka. Tapi setiap kali ketemu masalah, dia sungut-sungut dan berkata, lebih baik kami pulang ke Mesir. Kenapa kami dibawa keluar untuk mati di padang gurun? Ini tandanya mereka tidak mempercayai Allah. Mereka udah melihat banyak mujizat terjadi. Mereka udah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi tetap saja mereka mengeluh. Ini yang Tuhan marah. Bapak Ibu Saudara, saya tahu hari-hari ini kita mengalami situasi yang berat dalam kehidupan. Tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita bersungut-sungut. Kita bisa mengeluh, kita wajar mungkin kita mengeluh dengan situasi dan kondisi itu manusiawi. Tapi jangan sampai kita tidak mempercayai Allah. Bapak Ibu Saudara, lewat persungutan kita seringkali menandakan kita tidak percaya. Padahal kita sudah mengalami banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan marah. Ini yang Tuhan tidak senangi Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Alkitab kasih tahu dalam menghadapi penderitaan, jangan bersungut-sungut. Kenapa? Karena ini merupakan sesuatu yang tidak Tuhan sukai. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Yakobus adalah jangan saling menyalahkan. Tadi ayatnya Bapak Ibu Saudara kita baca, saudara-saudara jangan kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Jadi hal kedua yang tidak boleh kita lakukan ketika kita mengalami penderitaan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita saling menyalahkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali memang dalam menghadapi tantangan kita bisa saja menyalahkan banyak hal. Pertama Bapak Ibu Saudara, yang sering kali kita salahkan adalah orang lain. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, bisa saja kita menyalahkan orang lain. Ini sih gara-gara dia. Bapak Ibu Saudara, atau yang kedua, kita bisa saja menyalahkan keadaan. Habis keadaannya seperti ini, kondisinya seperti ini, lalu kita nyalahkan keadaan. Dan yang lebih parah seringkali kita menyalahkan Tuhan. Padahal ya Bapak Ibu Saudara belum tentu. Seringkali Bapak Ibu Saudara dalam menghadapi tantangan dan pergumulan, kita lupa bahwa bisa saja banyak hal itu terjadi bukan karena orang lain, bukan karena keadaan, apalagi bukan karena Tuhan, tapi seringkali karena ulah kita sendiri. Itu sebabnya kita jangan saling mempersalahkan, lebih baik kita melihat kepada diri kita sendiri untuk kita introspeksi diri. Jangan-jangan ini karena kesalahan saya. Jangan-jangan kalau saya mengalami banyak hal pergumulan dalam hidup, ternyata mungkin karena memang salah saya. Itu sebabnya yang kedua, jangan saling mempersalahkan. Bapak Ibu Saudara, sebaliknya apa yang Alkitab katakan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dilarang untuk bersungut-sungut, kita jangan bersungut-sungut, kita jangan saling mempersalahkan. Lalu apa nasihat Alkitab? Alkitab mengajarkan adalah ada satu respon yang baik, yaitu kita mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18.
Berkata mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, yang Alkitab ajarkan kepada kita adalah kita diajar untuk belajar mengucap syukur. Jadi jangan bersungut-sungut, lebih baik mengucap syukur. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Mengapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, karena ucapan syukur itu mendatangkan kekuatan untuk menghadapi tantangan. Berbeda kalau kita bersungut justru merugikan diri sendiri. Tetapi Alkitab berkata kalau kita mengucap syukur itu akan mendatangkan kekuatan untuk kita bisa menghadapi tantangan dan pergumulan. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-6. Mari kita buka dan kita baca Bapak Ibu Saudara 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-6. Di situ firman Tuhan berkata kepada kita, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Salah satu Bapak Ibu Saudara gambaran yang terjadi di jemaat Tesalonika itu adalah mereka mengalami penderitaan yang berat. Tetapi dalam nasihatnya Rasul Paulus berkata tetaplah mengucap syukur. Kenapa? Karena kalau mengucap syukur ada kekuatan untuk bisa menghadapi setiap penganiayaan, setiap penderitaan dan pergumulan. Paulus sendiri juga adalah seorang rasul yang sering mengalami penderitaan Bapak Ibu. Kalau kita baca ceritanya banyak tantangan pergumulan yang dihadapi oleh Paulus. Tetapi Paulus tetap mampu mengatasinya. Kenapa? Karena dia mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur? Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ternyata di balik ucapan syukur itu ada kuasa Allah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di balik ucapan syukur ada kuasa Allah. Di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara ada satu cerita di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Laki-laki kata Alkitab. Dan Alkitab berkata mereka makan sampai kenyang. Itu baru 5.000 orang laki-laki. Dan yang hadir tentu lebih dari itu. Tuhan Yesus gak bisa ngasih makan semua. Tapi ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ekor ikan ya. Matius 14 ayat 19. Di situ dikatakan lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 20. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi situasi itu Tuhan tetap bersyukur dengan apa yang ada. Dan ternyata di balik ucapan syukur itu kuasa Allah terjadi. Itu sebabnya yang kedua Bapak Ibu Saudara, di balik ucapan syukur ada kuasa Allah. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 dan ayat yang ke-26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan satu cerita di mana Paulus habis memberitakan Injil, lalu didera, ditangkap, dimasukkan penjara, dan Alkitab mencatat ini penjara yang dalam. Mereka dibelenggu dengan keadaan sakit, habis didera. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus tidak bersungut-sungut. Dia tidak menyesali perbuatan karena berita Injil yang dia lakukan. Tapi Alkitab berkata tadi, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan ketika ucapan syukur itu dinaikkan lewat puji-pujian, kuasa Allah bekerja. Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah yang besar. Dia bisa melakukan apa saja. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya di balik ucapan syukur ada yang namanya kuasa Allah. Dan saya percaya juga Bapak Ibu Saudara,
Hari ini ketika Bapak Ibu Saudara belajar mengucap syukur, mungkin realita hidup yang kita hadapi hari ini pahit, sesuatu yang sulit kita mengerti, mungkin yang kita hadapi sekarang sedang berat. Tetapi ketika kita belajar mengucap syukur, kita sedang belajar percaya bahwa apa yang Tuhan berikan pasti baik. Apa yang dari Tuhan pasti baik, walaupun kenyataannya tidak baik. Tapi kita percaya, kita menerima. Itulah ucapan syukur. Bahwa percaya dan menerima bahwa apa yang Tuhan berikan itu baik. Dan saya percaya di balik ucapan syukur kita, kuasa Allah bekerja dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya percaya Tuhan pun akan bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dalam keluarga Bapak Ibu Saudara, dalam bisnis Bapak Ibu Saudara, dalam usaha Bapak Ibu Saudara, pekerjaan, studi anak-anak Bapak Ibu Saudara. Kuasa Allah bisa bekerja dalam ucapan syukur yang Bapak Ibu Saudara dan saya selalu naikkan di hadapan Tuhan. Mari kita belajar lewat nasihat firman Tuhan untuk tidak bersungut-sungut, tidak menyalahkan. Tetapi respon yang baik adalah kita belajar mengucap syukur di hadapan Allah. Amin buat firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita, saya mengajak Bapak Ibu Saudara naikkan satu pujian, biar pujian ini juga menjadi doa kita bagi kita. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Katakan Bapakku, Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, mari katakan Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk firman yang boleh kami dengar. Tuhan, ajar kami untuk tidak bersungut-sungut dengan keadaan. Tuhan, ampuni seringkali kami meragukan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk bersyukur atas segala apa yang Tuhan telah izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya lewat ucapan syukur yang kami naikkan akan ada kekuatan baru,
kuasa Allah boleh bekerja. Tuhan, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Sekali lagi hamba berdoa, menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami hari-hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar Tuhan menopang hidup mereka. Mereka yang sedang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah mereka, memberikan mereka kekuatan. Untuk mereka dapat melihat Tuhan, rencana Tuhan yang indah dalam hidup mereka. Sekali lagi biar kekuatan Allah menyertai langkah mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu besar dalam hidup kami. Terus menuntun kami dan memelihara hidup kami. Ini doa kami Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu, kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Seturut waktu dan kehendak-Mu terjadi bagi kami. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati engkau, menopang engkau, melindungi, menjaga hidupmu, memelihara engkau mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.